Oke baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Yosef Jindarulum. Kali sini akan saya menjelaskan lanjutan dari bab satu untuk proposal penelitian saya tentang small office home office menggunakan metode mikrotik. Lalu untuk di bab 2 ini saya masuk ke tinjauan pustaka dengan pengantar small office mengacu pada pengaturan jaringan untuk kantor kecil atau rumah yang sering kali memiliki kebutuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan jaringan perusahaan besar. Meskipun demikian, kebutuhan untuk keadalan, kendala, keamanan, dan kecepatan tetap menjadi prioritas. Oke, saya masuk ke 2.2 perancangan. Untuk komponen jaringan yang dibutuhkan untuk membangun sistem jaringan SOHO menggunakan mikrotik adalah sebagai berikut. Itu mikrotik router. Router mikrotik akan bertindak sebagai pusat dari jaringan SOHO. Router ini akan bertanggung jawab untuk routing, traffic antar jaringan, menyediakan DHCP service dan firewall. DHC service itu seperti uh, sebuah kode atau alamat IP pada sebuah jaringan untuk uh, membagi jaringan-jaringan dengan jaringan-jaringan besar seperti WAN, LAN itu untuk bisa dibagi menggunakan DHCP service. Sedangkan firewall itu dia sebagai tembok pembatas untuk uh, akses asing yang mencoba masuk atau menyerang ini sistem jaringan pada user pengguna. Dia seperti user asing dari internet berbahaya seperti itu. Lalu untuk switch digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat di jaringan SOHO. Switch memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi koneksi internet secara bersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan, switch itu dia sebagai penghubung semua perangkat dari jaringan ke jaringan, dari device yang satu ke device yang lain. Seperti itu, menggunakan kabel UTP atau LAN. Itu. Lalu access point. Access point ini digunakan menyediakan koneksi WiFi bagi pengguna yang terhubung ke jaringan secara nirkabel. Itu seperti itu. Access point itu seperti sebuah jaringan untuk bisa diakses seperti WiFi itu. Lalu kabel Ethernet. Kabel Ethernet digunakan untuk menghubungkan semua perangkat dari jaringan SOHO. Ya kabel Ethernet itu seperti kabel LAN untuk menghubungkan jaringan ke semua perangkat device yang lain. Lalu fitur-fitur mikrotik untuk jaringan SOHO. Yang pertama itu router operation system. Itu firewall itu seperti yang tadi saya jelaskan. Perlindungan terhadap ancaman dari luar jaringan. Lalu QoS, quality of service, itu manajemen bandwidth untuk memastikan aplikasi penting mendapatkan prioritas. Nah, seperti aplikasi server untuk berperan penting yang bagi atau mengakseskan jaringan ke semua user pengguna di berbagai device seperti itu. Lalu VPN, virtual private network, itu keamanan tambahan untuk akses jarak jauh. VPN itu dia seperti ke kunci atau akses untuk bisa membuka keamanan jaringan dan bisa uh, memberikan keamanan bagi user pengguna agar tidak dibuka oleh sembarangan orang atau perangkat-perangkat yang jahat. Lalu hotspot itu pengaturan jaringan untuk akses internet publik yang terkontrol. Lalu 2.2 router board, router dan switch perangkat keras yang mendukung berbagai topologi jaringan. Seperti yang tadi saya jelaskan, router dan switch itu dia fungsinya sama, itu menghubungkan perangkat ya, dia itu perangkat keras yang menghubungkan jaringan ke device-device yang lain. Access point juga sama. Lalu 2.4 itu implementasi mikrotik di jaringan. So, yang pertama itu topologi jaringan. Start topologi setiap yaitu dia berfungsi untuk setiap perangkat terhubung langsung ke router mikrotik memudahkan pengolahan dan pemantauan. Mesh topologi untuk cakupan yang lebih luas dan redundansi jaringan cocok untuk rumah besar atau kantor kecil dengan beberapa ruangan. Lalu 2.42 itu konfigurasi jaringan. Konfigurasi dasarnya itu setup IP address, penentuan alamat IP untuk jaringan lokal, DHCP server, otomatis penugasan alamat IP kepada perangkat yang terhubung. Lalu firewall rules,
Konfigurasi aturan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Masuk ke bab 3, itu metode penelitiannya. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian akan dilakukan di sebuah kantor kecil yang bergerak dalam bidang penjualan tiket pesawat. Lokasinya bertempat di Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, merupakan daerah yang memiliki akses internet yang kurang stabil karena pengaruh angin dan iklim cuaca yang kurang mendukung untuk waktu sekarang. Waktu pelaksanaan penelitian bulan November 2024 hingga Januari 2025. Oke, seperti itu. Untuk persiapan alat dan bahan penelitian. Alat penelitian itu router mikrotik, memerlukan setidaknya satu router mikrotik untuk mengimplementasikan jaringan SOHO, lalu akses point nirkabel. Jika ingin menyediakan akses WiFi, Anda memerlukan akses point nirkabel yang kompatibel dengan router mikrotik Anda. Lalu switch jaringan. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang perlu dihubungkan jaringan, Anda memerlukan switch jaringan. Lalu kabel jaringan, Anda memerlukan kabel Ethernet menghubungkan perangkat Anda ke router, switch, dan access point. Lalu komputer, Anda menemukan komputer dan mengkonfigurasi router mikrotik dan mengumpulkan data kinerja jaringan. Lalu bahan penelitian, router operation system. Router operation system adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengkonfigurasi router mikrotik. Anda dapat mengunduhnya secara gratis dari situs web mikrotik. Alat pemantauan jaringan, Anda dapat menggunakan alat pemantauan jaringan untuk melacak metrik kinerja seperti throughput, latensi, dan paket loss. Alat tes kinerja, Anda dapat menggunakan alat tes kinerja untuk mengukur kecepatan jaringan, waktu respon server, dan logistik yang tersedia. Perangkat lunak statik, yaitu dapat menggunakan perangkat lunak statis untuk menganalisis data kinerja jaringan. Lalu tahap penelitian. Penelitian akan dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Itu definisi masalah atau tujuan penelitian, identifikasi dan definisi permasalahan atau tujuan penelitian yang terkait dengan SOHO. Misalnya peningkatan keamanan jaringan, optimasi kinerja, atau evaluasi pengguna perangkat keras dan perangkat lunak. Dia seperti itu untuk tahap penelitiannya. Lalu perencanaan penelitian, tentukan metode penelitian yang tepat termasuk rencana penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang akan digunakan. Melibatkan pemilihan sampel yang tepat seperti pemilik atau pengusaha atau pengguna SOHO seperti pengaturan eksperimen. Lalu pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data berdasarkan metode dan instrumen yang telah dirancang. Data dapat dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau melalui pengukuran kuantitatif seperti kecepatan jaringan, waktu respon, dan penggunaan sumber daya. Lalu masuk ke kebutuhan sistem. Dalam penelitian ini dapat diperlukan beberapa hardware dan software untuk membuat konfigurasi jaringan yang baik. Yaitu perangkat keras, sudah dijelaskan untuk bahan dan alatnya seperti tadi. Lalu perangkat lunak, software, itu perangkat lunaknya itu menggunakan Winbox, software yang digunakan untuk men-setting sebuah web mode proxy dan GUI, graphical user interface melalui sistem operasi Windows. Lalu sistem operasi Windows digunakan untuk menjalankan software Windows, ya, seperti itu. Lalu rancangan jaringan yang diusulkan, tools yang digunakan dalam melakukan perencanaan desain topologi yaitu Cisco Packet Tracer. Adapun perencanaan topologi jaringan yang diusulkan di Fakultas Teknik dan Lab Fakultas Teknik dapat dilihat pada bawah. Hardware yang dibutuhkan adalah router card, wireless access point, switch PC, client, laptop, router card adalah perangkat yang digunakan untuk menyertakan jaringan dengan sistem operasi mikrotik. Seperti itu. Lalu pengolahan data penelitian. Reduksi data yang pertama itu adalah reduksi data pada tahap ini melakukan proses pemilihan dan pemusatan penelitian untuk menyederhanakan dan membuat data kasar yang diperoleh dengan tujuan mengurangi jumlah catatan data dan menguji kepuasan pengguna jaringan small office home office berbasis mikrotik. Seperti itu untuk garis besarnya, seperti itulah. Lalu di sini terakhir untuk daftar pustakanya saya sudah siapkan 5. Oke, mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan sedikit penelitian tentang small office home office menggunakan metode mikrotik. Kiranya ada kurang atau kesalahan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Terima kasih.